Nah, ini adalah soal di minggu yang lalu. PR ya. Kita punya dalam bentuk pertidaksamaan irasional di mana ruas sebelah kiri yang ini dia merupakan sebuah fungsi f(x) dan ruas yang sebelah kanan dia merupakan konstanta. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal dalam bentuk pertidaksamaan irasional ini? Ya, jadi kenapa akar 2x tambah 5 lebih besar dari sama dengan 2 termasuk pertidaksamaan irasional? Ada yang tahu? Kenapa dia disebut sebagai pertidaksamaan irasional? Yang di rumah juga boleh jawab. Ya, kenapa dia disebut sebagai pertidaksamaan irasional? Cirinya apa? Berbentuk akar. Ya, yang di rumah ada jawab berbentuk akar ya. Jadi, dia dikatakan sebagai pertidaksamaan irasional karena salah satu bilangannya dalam bentuk akar. Oke. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, jadikan apa dulu nih? Jadikan dalam bentuk apa? Nah, oke. Bentuk apa? Bentuk baku. Bentuk baku itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, ruas kanannya baik berupa konstanta atau fungsi ya, tidak sama dengan 0. Oke. Pertanyaannya, apakah soal yang B ini dia sudah dalam bentuk baku? Belum? Ya lagi, bentuk baku itu ketika salah satu ruasnya bukan angka 0. Bukan 0 ya. Nah, sekarang saya punya akar 2x tambah 5 lebih besar dari sama dengan 2. Apakah dia sudah dalam bentuk baku? Sudah. Tandanya apa? Bukan 0. Salah satu ruasnya bukan bentuk 0. Berarti ini sudah dalam bentuk baku, dia sudah dalam bentuk baku. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan, berarti saya tuliskan lagi di sini akar 2x ditambah 5 lebih besar dari sama dengan 2. Saya kuadratkan. Kalau misalkan dalam bentuk akar dikuadratkan, apa yang terjadi? Akarnya hilang ya. Jadi ingat, akar itu dia kebalikan dari bentuk pangkat ya. Kalau misalkan kita ingin menghilangkan bentuk akar, berarti caranya dipangkatkan. Berarti yang ruas sebelah kiri hasilnya berapa? Terus ditambah 5 gitu ya. Tanda pertidaksamaannya tetap. 2 dikuadratkan hasilnya. Selesaikan, berarti 2x lebih besar dari sama dengan 4 kurang 5. Oke, berarti 2x lebih besar dari berapa? Negatif 1. Berarti x lebih besar dari sama dengan min 1/2. Nah, ini menjadi nilai x yang pertama. Sekali lagi, pada persamaan dan pertidaksamaan, baik itu rasional, irasional, nilai mutlak, dan yang lain, kalau misalkan ada variabel, biasanya kita mencari variabelnya itu, atau mencari nilai X tersebut. Ya. Oke. Sampai sini ada tanyakan dulu untuk bagian mengkuadratkan. Kalau tidak ada, coba kita lihat langkah berikutnya apa. Oke, yang berikutnya adalah syarat fungsi di bawah akar. Apa syaratnya? Syaratnya adalah fungsi di bawah akarnya itu kita jadikan lebih besar dari sama dengan 0 ya. Fx itu lebih besar dari sama dengan 0. Kalau cuma satu fungsinya. Bagaimana kalau lebih dari 1? Berarti fungsi yang lainnya juga kita jadikan lebih besar dari sama dengan 0.
pada soal di sini kebetulan nilai fungsinya hanya satu ya. Ini. Hanya ini saja yang berupa fungsi. Berarti syarat fungsi di bawah akarnya hanya satu, yaitu berapa? 2x. Berapa nih? 2x ditambah 5 saja. Ya. Jangan lupa dijadikan lebih besar dari sama dengan 0. Bu, kenapa harus dalam bentuk seperti ini? Ini adalah syaratnya agar kita punya titik batas di garis bilangannya. Ya. Jadi harus seperti ini, Bu? Ya, harus seperti ini. Semua fungsi itu kita jadikan lebih besar dari sama dengan 0. Sampai sini ada tanyakan dulu nggak? Nah, berarti kita kan cuma punya satu fungsi ini ya, 2x ditambah 5 lebih besar dari sama dengan 0. Selesaikan, hasilnya berapa? Min 5 per 2. Ya. Oke, berarti sorry. Min 5 dulu, berarti x lebih besar dari sama dengan min 5 per 2. Ini nilai yang kedua. Ada lagi yang bisa kita cari x-nya? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, langkah berikutnya apa? Yang keempat? Ya, kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan. Langkah yang keempat, kita nyatakan dalam garis bilangan. Oke, saya gambarkan garis bilangannya. Gambarkan garis bilangannya seperti berikut. Ada dua batas nilai X. Nah, kira-kira yang disimpan sebelah kiri, X-nya yang negatif 1/2 atau yang negatif 5/2? Negatif? Kenapa? Ya, lebih kecil ya. Semakin besar bilangannya, tapi semakin kecil nilainya ya. Berarti yang di sebelah sini negatif 5/2, yang sebelah kanan negatif 1/2. Oke. Nah, kita lihat untuk yang kedua X-nya. Kedua-duanya ada sama dengannya. Berarti bulatannya penuh. Berarti di sini kita bikin bulatan penuh. Baik untuk yang 5/2 maupun yang negatif 1/2. Terus kita lihat lagi, X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 1/2. Berarti pada garis bilangan dari negatif 1/2 arahnya ke kanan atau ke kiri? Kanan ya. Nah, berarti ini arahnya ke kanan, kita beri apa nih? Arsir ya. Satu lagi yang 5/2 arahnya ke kanan, kiri, ke kiri? Ke mana? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Ya, lebih besar dari sama dengan ya. Oke, ke kanan. Kita arsir juga. Nah, di sini kalian bisa lihat ada daerah yang terarsir paling banyak. Kira-kira yang terarsir paling banyak rentang yang mana? Daerah yang terarsir di sini paling banyak itu 2 kali ya di sini. Berarti mana yang daerah paling banyak terarsir? Dari negatif 5/2 atau dari negatif 1/2? Dari sini ya, dari negatif 1/2. Artinya apa? Artinya daerah yang terarsir 2 kali merupakan himpunan penyelesaian atau nilai X yang kita cari. Sehingga saya tuliskan di sini, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilai X-nya berapa? Tanda pertidaksamaan yang digunakan yang mana? Tandanya? Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Ada sama dengannya nggak? Kenapa? Ada sama dengannya? Karena ya bulatannya penuh atau nilai negatif 1/2-nya termasuk ya. Oke, berarti X lebih besar dari sama dengan negatif 1/2. Nah, ini adalah jawaban dari soal PR yang B. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan soal yang B, pertidaksamaan irasional ketika salah satunya berupa konstanta. Yang di rumah ada yang mau nanya boleh?
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kalau kalian misalkan belum nulis, juga nanti coretannya Ibu share juga ya. Oke, nah berikutnya kalian perhatikan, ini materi kita minggu lalu. Minggu lalu itu kita membahas bagian yang ini nih. Enggak ya? Atau ya, apalah. Kalian lihat di sini sifat nomor 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini ya, ruas sebelah kanannya itu dia merupakan konstanta. Jadi contoh yang tadi yang kita bahas, yang ini ya, yang kita bahas tadi itu kan, nah si angka 2-nya ini dia merupakan konstanta dan salah satunya dalam bentuk apa. Nah sekarang kita lihat sifat berikutnya adalah, ya, sifat berikutnya adalah bagaimana kalau kedua ruasnya ini dia berupa fungsi. Ya, bisa dibedakan ya. Yang pertama itu dia konstanta nih semuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ruas sebelah kanannya bukan konstanta, tapi berupa fungsi? Dari nomor 5 sampai 8. Perhatikan fungsinya lebih dari 1. Maka si hasilnya itu akan mengikuti sifat-sifat dari nomor 5 sampai nomor 8 ya. Nah, coba lihat yang sebelumnya ini ya. Ini kan dia konstanta ya. Nah, kalau dia lebih besar dari, berarti yang ini, soal yang sebelumnya tadi itu menggunakan sifat yang nomor 2. Hasilnya itu seperti ini ya. Nah, fx-nya lebih besar dari kuadrat dari A. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat yang kelima, 6, 7, dan 8. Maka hasil yang didapatkannya adalah kurang lebih seperti berikut ya. Bisa jadi dia hasilnya seperti ini. Ya, rentangnya mana ya? Oh, nggak saya tuliskan ya rentangnya. Rentangnya itu akan berbeda dengan bentuk yang sebelumnya ya. Jadi sekali lagi, sifat di sini itu kayak semacam rumusnya gitu ya. Rumusnya apa? Nah, rumusnya jika kedua ruas fx dan gx kedua-duanya merupakan fungsi, maka nah lihat ini adalah syarat di bawah akarnya bertambah 1 ya. Ada gx-nya. Kalau yang tadi cuma fx saja, kalau cuma 1 fungsinya, nah sekarang yaitu akan menjadi 2 fungsinya. Gimana Bu contohnya? Nah kita lihat di soal nomor 2 ini ya. Soal 2 ini udah ada di modul minggu lalu ya. Ibu sudah share juga. Tapi yang akan Ibu bahas adalah yang D. Nah, yang D akan Ibu bahas, yang ABC berarti saya sebagai PR ya di minggu kedua. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita membahas soal yang D? Ya, jadi kalian perhatikan kedua ruasnya, kedua-duanya merupakan fungsi ya. Yang pertama ini adalah sebagai fx-nya. Yang kedua adalah yang ini, dia sebagai gx. Langkah pengerjaannya bagaimana? Sama saja ya. Berarti langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama jadikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk baku ya. Apakah soal yang D sudah dalam bentuk baku? Yang D itu kedua ruasnya fungsi, nggak ada nolnya. Apakah dia sudah dalam bentuk baku? Belum. Yang di rumah, yang di sekolah, apakah yang nomor D ini dia sudah dalam bentuk baku atau belum? Udah, belum, udah. Kalau udah kenapa? Kalau belum kenapa? Tidak ada ruas yang bernilai 0, berarti dia sudah dalam bentuk baku. Berarti yang nomor 1 kita skip ya. Yang nomor 2 apa syaratnya? Ya, kita akan kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas. Oke. Saya tuliskan kembali akar 4 minus X kuadrat kurang dari X tambah 2. Di sini yang memiliki akar hanya 1 ruas ya, yang sebelah kiri saja. Tapi tetap ketika kita kuadratkan, kedua ruasnya kita kuadratkan. Jadi saya kuadratkan bagian yang kiri dan bagian yang kanan.
Yang bagian kiri ketika akar dikuadratkan apa yang terjadi? Hilang apanya? Akarnya akan menjadi hilang ya. Saya tuliskan lagi di sini berarti 4 minus X kuadrat kurang dari. Nah, yang sebelah kanan itu kita pakai yang sebelah kanan itu kita pakai apa nih? Pertidaksamaan kuadrat ya. X tambah 2 dikuadratkan ini sama aja dengan X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2. Bagaimana cara pengerjaannya? Diapain? Biar dia ketemu nilai X kuadratnya. Dikalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Oke, berarti X dikali X itu ya, hasilnya apa? X pangkat 2. X kali 2 plus 2X. 2 kali X plus 2X. 2 kali 2 plus 4. Sederhanakan jadi berapa? 2X tambah 2X berapa? Potong ya. 4X tambah 4. Oke, saya pindahkan hasilnya ini ke sebelah kiri ini ya. Menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini caranya namanya apalagi namanya komutatif ya, perkalian komutatif. Jadi kita kalikan yang luas kiri dengan luas yang sebelah kanan. Atau banyak yang bilang dikali pelangi Bu, gitu ya. Dikali ini dan seterusnya didapat dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita masukkan ke dalam yang tadi ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalian harus nyatakan bentuk ini dalam bentuk X saja. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Pokoknya hasil akhirnya dalam bentuk X kurang dari berapa? Nah, gimana caranya? Diapain dulu? Nah, dipindah ruaskan. Coba sekali lagi. Bentuk yang seperti ini akan saya ubah dalam bentuk X saja. Berarti gimana caranya? Kita pindahkan yang memiliki variabel X dan variabel X kuadrat ke sebelah kiri dan bilangan saja ke sebelah kanan. Ya. Oke, saya tuliskan berarti di sini yang ini tulisin lagi negatif X kuadrat. Yang sebelah kanan ini pindah ke kiri menjadi negatif X kuadrat, terus yang ini min 4X, tanda pertidaksamaan saya tulis lagi. Ini saya tulis. Yang ini ke kanan jadi minus 4. Selesaikan. Minus X kuadrat, minus X kuadrat. Hasilnya berapa? Punya hutang X kuadrat. Saya ngutang lagi X kuadrat. Jadi berapa hutang saya? Punya 1X kuadrat. Hutang, saya ngutang lagi 1X kuadrat. Hasilnya berapa? Hutang saya menjadi berapa? Jadi berapa? Oke, gini deh. Saya punya satu kotak, punya hutang satu kotak, saya hutang lagi satu kotak, berarti berapa hutang saya? 2. Ya, negatif 2 kotak gitu ya. Nah, si kotaknya saya ganti dengan X kuadrat. Jadi berapa? Ya, negatif 2X kuadrat. Ini nggak ada temannya, tulis lagi. Kurang dari 4 min 4? 0 ya. Oke, nah sampai sini ada tayangan dulu nggak? Bisa ya? Oke, nah sekarang biasanya kita nyatakan nilai X-nya dalam bentuk positif. Biar dia positif digimanain? Biar dia positif digimanain? Kira-kira kita akal-akalin aja nih. Biar si X 2X kuadrat di dalam bentuk positif, berarti apa yang harus kita lakukan? Saya kalikan dengan negatif 1 ya. Nah, Bu, kenapa kita kalikan dengan negatif 1? Tujuannya adalah untuk mengubah tanda agar semua tanda yang ada di sini berubah menjadi positif. Tujuannya salah satunya itu ya. Kalau misalkan kita punya X-nya masih dalam bentuk negatif, ketika saya ubah ingin menjadi positif, bagaimana caranya?
semua ruasnya saya kalikan dengan negatif 1. Berarti berapa nih hasilnya? Ya. Terus? Nah, ini juga akan berdampak pada tanda ketidaksamaannya. Berubah tandanya menjadi apa? Lebih besar dari itu ya. Jadi ini akal-akalan aja sebenarnya. Sekali lagi, kenapa saya kalikan dengan negatif 1? Pertama, kita hanya mengubah tandanya saja tanpa mengubah nilainya. Jadi dikali negatif 1 ya. Sekali lagi, dikali negatif 1 itu untuk mengubah tanda yang asalnya negatif menjadi positif tanpa mengubah nilainya. Asalnya negatif 2x kuadrat, saya kalikan dengan negatif 1 menjadi 2x kuadrat. Nah? Oh, yang negatif 2x ini 4x ya. Nah, nggak bisa. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa yang ini dengan yang ini kenapa dia nggak bisa diselesaikan? Ada yang tahu nggak? Coba, yang ini dengan yang ini kenapa nggak bisa diselesaikan? Padahal dua-duanya ada x-nya. Iya, karena pangkatnya berbeda, ya. Macam kayak gini deh, misalkan, misalkan x kuadrat itu adalah kotak gitu ya, dan x itu adalah lingkaran. Kalau saya punya kotak ditambah 2 lingkaran, hasilnya berapa? Bisa nggak saya jumlahkan si kotak dengan lingkaran? Nggak bisa. Kenapa? Berbeda jenisnya. Tapi kalau misalkan saya punya kotak ditambah kotak, jadi ada berapa kotak saya? Nah, kenapa bisa dijumlahkan? Karena jenisnya sama. Balik lagi ke sini, kenapa yang negatif 2x kuadrat dengan negatif 4x, kenapa dia nggak bisa disatuin? Karena x-nya beda, variabelnya berbeda. Yang satu kuadrat, yang satu lagi pangkat 1. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Itu tandanya kalau dikali berubah. Iya, betul. Tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kenapa bisa berubah? Sebenarnya cuman artinya sama aja sih. Misalkan saya punya x lebih besar dari 2 dengan 2 kurang dari x. Kira-kira kedua bentuk ini sama atau beda? Saya punya x lebih besar dari 2 dengan 2 kurang dari x. Samanya apa? Samanya apa, bedanya apa? X-nya lebih besar dari 2, contohnya berapa? Ada suatu nilai yang lebih besar dari angka 2, contohnya 3. Oke. Katakanlah 3 lebih besar dari 2. Apakah pernyataannya betul? Nah, sekarang si X yang bawah juga saya ganti dengan angka 3. Apakah angka 2 itu lebih kecil daripada X? Nah, jadi sebenarnya itu tidak mengubah nilainya, hanya mengubah si posisinya aja gitu. Mengubah cara menyatakan dalam bentuk X saja. Ya. Kita kan gimana caranya? Pengen yang X-nya itu ke sebelah kiri semua. Kalau misalkan yang ini enggak kita kali negatif 1, pindahin ke kanan X-nya. Berarti nanti bentuknya jadi seperti ini. Kurang lebih. Jadi apa tuh? Jadi 0 kurang dari berapa tuh? 2x kuadrat tambah 4x. Saya tulis nih. Berarti kalau misalkan enggak dikali negatif 1, hasilnya kayak gini. Mana ya? Hasilnya jadi kayak gini nanti teh. Kurang dari 2x kuadrat ditambah 4x gitu ya. Bentuk yang ini, kalau saya enggak kalikan negatif 1, bentuknya seperti ini. 0-nya sebelah kiri, x-nya sebelah kanan. Tapi Bu, paling gampang tuh x-nya sebelah kiri. Gimana caranya? Dikali negatif 1. Ya. Jadi sekali lagi, dikalikan negatif 1 tujuannya adalah untuk mengubah bentuknya aja, tapi tidak mengubah nilainya. Bisa dipahami sampai sini? Nah. Ya, jadi sekali lagi saya kalikan dengan negatif 1 biar ruas sebelah kiri adalah X. Masih aman? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau bentuknya sudah dalam bentuk seperti ini, bagaimana caranya kita mencari nilai X?
Itulah ya. Bagaimana caranya kita mencari nilai X dari 2X kuadrat tambah 4X lebih besar dari 0? Caranya adalah, saya coba sederhanakan bentuknya dengan cara mengeluarkan bilangan yang ada di 2X kuadrat dan 4X. Kira-kira berapa? Ada satu bilangan yang dia itu ada di 2X kuadrat dan di 4X. 2. Terus berapa lagi? 2-nya betul. Ada satu lagi. Nilai apa? Kedua ruas dia punya apa? Selain angka 2. Punya? Tadi ada yang benar? Punya apa? Punya X. Nah, bentuk yang ini saya modifikasi lagi. Ini cara agar bisa kita cari nilai X-nya ya. Ini ada di pelajaran persamaan kuadrat kelas 8. Nah, ingat-ingat lagi ya. Kedua ruas saya bagi dengan 2X. Berarti 2X kuadrat dibagi 2X hasilnya berapa? 2X kuadrat itu sama dengan 2 kali X kali X. Nah, 2 kali X kali X ini saya bagi dengan 2X. Yang tersisa tinggal apa? Karena itu jangan ingat. Ya. Enak itu. Tambah lagi. Kelas 1 asal satu cek. Jam pertama ini cek. Ini terus selanjutnya. Enak. Ya, oke, balik lagi, sekali lagi. Kita bagi dengan 2X, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, agar nilai X-nya bisa kita cari. Ya, kalau saya punya 2X kuadrat, saya bagi dengan 2X. 2X kuadrat itu kan 2 dikali X dikali X. Oh, kelihatan ya? Misalkan saya punya 2X kuadrat, itu sama dengan 2 kali X kali X, dibagi dengan 2X. Yang tersisa tinggal apa? 2 dibagi 2, 1. Ya. X dibagi X, 1. Hasilnya apa? X ya. Nah, berarti di sini 2X kuadrat dibagi 2X, hasilnya X saja. Ya. Oke, satu lagi yang sebelah kanan. 4X dibagi 2X. Caranya 4X saya bagi dengan 2X. Hasilnya apa? X dibagi X. 1 ya. 4 dibagi 2. 2. Berarti 4X dibagi 2X hasilnya positif 2. Nah, gitu ya. Buktikan dulu, benar nggak Bu ini hasilnya? Nah, kita lihat. Kalau misalkan saya kalikan 2X dengan X, hasilnya 2X kuadrat. 2X saya kalikan dengan 2, hasilnya 4X. Benar ya? Nah, ini, wah pokoknya ingat-ingat lagi nih materi kelas 8-nya. Kalau misalkan dalam bentuk seperti ini, mencari nilai X-nya, pertama 2X, dan yang kedua X plus 2. Saya tuliskan, 2X lebih besar dari 0, maka nilai X-nya adalah 0 lebih besar dari 0 per 2. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Ya. Ini nilai berikutnya. Satu lagi, X tambah 2 lebih besar dari 0. Maka nilai X-nya lebih besar dari 2 positif, pindah ke kanan jadi negatif 2. Nah, ini baru langkah yang kedua ya. Jadi sekali lagi, kalau saya punya dalam bentuk 2X kuadrat ditambah 4X, bagaimana cara mencari X-nya? Pertama, keluarkan angka yang sama. Di sini angka yang samanya adalah 2X. Sisanya adalah dalam kurung ya, X tambah 2. Berikutnya, hitung satu per satu. X-nya, 2X lebih besar dari 0, X-nya adalah 0 yang pertama, dan yang kedua, perkalian sebelah kanan itu hasilnya adalah X lebih besar dari negatif 2.
Kalau masih bingung, boleh kalian buka lagi materi persamaan kuadrat ya di kelas 8. Sampai sini, ada yang tanyakan dulu? Mana? Masih aman? Ini baru langkah yang kedua ya. Langkah yang ketiganya apa? Alah, langkah yang ketiganya ya, syarat fungsi di bawah akar. Syarat fungsi di bawah akar. Syaratnya apa? Fx-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan Gx-nya lebih besar dari sama dengan 0. Balik lagi ke soalnya. Di sini ada dua buah fungsi ya. Ada fx dan ada gx. Fx-nya adalah 4 minus x kuadrat dan yang gx-nya x plus 2. Saya tuliskan kembali untuk yang ini. 4 minus x kuadrat itu jadikan lebih besar dari sama dengan 0. Satu lagi berapa? Lupa. X plus 2 ya. Nah, pokoknya yang ada x-nya kita jadikan lebih besar dari sama dengan 0. Selesaikan. Apa nih? Ini angka 4-nya saya pindah ruaskan ke kanan. Menjadi minus x kuadrat lebih besar dari sama dengan minus 4. Nah, kita biasanya apa nih kalau bentuknya kayak gini? Pengen dalam bentuk positif. Digimanain tadi? Ya, kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya berapa? Positif ya. X kuadrat tandanya menjadi ya kurang dari sama dengan 4. Masih bisa diselesaikan nggak? Masih. Kenapa? X-nya masih dalam bentuk kuadrat. Kita ingin dalam bentuk X saja. Kalau pangkat, kebalikannya apa tadi? Akar ya. Nah, si pangkat 2-nya ini pindah ke kanan jadi akar. Maka kita punya nilai X-nya. Ini yang berikutnya. Satu lagi. Kita nggak usah tulis apa? Terus 2 ya. Nah, gitu ya. Tinggalin. Oke, berarti ini X-nya langsung bisa disama dengan positif 2, pindah kanan jadi minus 2. Udah dapat nilai X semuanya. Langkah berikutnya, satu lagi. Ya, kita nyatakan dalam garis bilangan. Oke, gambarkan dulu garis bilangannya. Wah, ini nilai X-nya banyak nih ya. Ada berapa nilai X-nya? Ada 1, 2, yang di atas ada berapa? 3 dan 4 ya. Ada negatif 2, ada 0, ada 2. Kira-kira pada garis bilangan yang ditulis paling kiri yang mana? Negatif 2, 0, atau 2? Berarti yang paling kecil berapa? Negatif 2. Terus? 0. Satu lagi? Ya udah, tinggal digambarkan. Kita lihat, yang pertama, X lebih besar dari 0. Berarti bulatannya penuh kosong? Kosong. Arahnya kemana? X lebih besar dari 0. Dan berarti dari angka 0, bulatannya kosong, arahnya kemana? Ke kanan. Arsir. Terus kita lihat lagi. Satu lagi. X lebih besar dari negatif 2. Berarti bulatannya penuh kosong? Kosong. Arahnya ke kanan dari angka berapa? Dari negatif 2. Oke. Dari negatif 2, bulatannya kosong, arahnya ke kanan. Oke. Nah, kita arsir lagi. Yang ketiga. Saya ganti warna lagi nih. Saya punya X lebih besar dari negatif 2. Berarti dari negatif 2, bulatannya penuh kosong? Ada sama dengannya? Penuh ya? Di sini udah ada yang kosong, nggak apa-apa, kita timpa aja ya. Karena salah satunya bernilai penuh atau nilai negatif 2-nya termasuk. X lebih besar dari sama dengan negatif 2. Dari negatif 2 arahnya ke kiri ke kanan.
Ke kanan, oke, boleh kanan. Udah gitu gimanain? Diarsir. Satu lagi, X kurang dari sama dengan 2. Berarti bulatannya penuh kosong? Kosong. Dari angka 2 ini ya. Tuh, bulatannya penuh kosong? Penuh, karena ada sama dengannya. Dari angka 2, kalau kurang dari, tandanya ke kiri kanan? Ke kiri. Garisin ke kiri. Kita arsir. Nah, banyak ya. Nah, dari sini kalian perhatikan. Daerah mana yang memiliki arsiran paling banyak? Dari 0 sampai 2. Berarti ini daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Ya, nilai X-nya antara 0 sampai 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilai X-nya antara berapa? 0 sampai 2 gitu ya. 0, tanda pertidaksamaan antara 0 dengan X apa? Kurang dari atau lebih dari? Saya tulisin lagi deh. Dari 0 sampai 2, berarti berapa aja bilangannya? 1 gitu ya, 1,2, 1,4 seterusnya gitu ya. Pokoknya mah dari 0, berarti kan dari 0,1, 0,2 sampai angka 2. Pertanyaannya, jika nilai X-nya itu adalah sama dengan 1 kan termasuk ya. Jika nilai X-nya sama dengan 1, apakah nilai 1 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0? Lebih besar. Apakah 0 itu lebih besar, lebih kecil dari angka 1? Berarti tanda pertidaksamaannya jika X-nya 1 berapa di sini? Lebih kecil. Apakah dia memiliki sama dengan di bawahnya? Kenapa? Bulatannya kosong. Oke, nah sekarang jika X-nya 1, saya punya angka 2. Jika X-nya di sini angkanya 1, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari angka 2? 1 dari angka 2. Lebih kecil. Nah, ada sama dengannya nggak? Ada. Udah selesai. Jadi gitu maksudnya ya. Kalau 0 sampai 2, katakanlah nilai X-nya 1, berarti tanda pertidaksamaan yang kita gunakan sesuaikan, gitu ya. Contoh lain, misalkan saya punya 1 sampai 3. Contohnya berarti X-nya 2 gitu ya. Berarti dari angka 1, di sini X, di sini 3. Tanda pertidaksamaan yang digunakannya apa? Kalau X-nya sama dengan 2. 1 lebih apa dari X? Lebih besar atau lebih kecil dari X? Lebih kecil gitu ya. 2 itu dari angka 3 lebih besar lebih kecil?